Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur untuk hari yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita mengawali renungan pagi ini dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setiamu. Istirahat sepanjang malam hari ini, biarlah memulihkan kekuatan energi kami untuk menjalani aktivitas kami bersama dengan Engkau hari ini ya Tuhan. Mampukan kami dan Roh Kudus yang mengajarkan kami untuk mengenal Engkau dan firman-Mu lebih dalam. Sehingga kami sungguh-sungguh hidup dikuatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-9. Dan saya hanya akan bacakan 3 ayat bagi Bapak Ibu Saudara. Saya mendorong kita untuk membacanya secara pribadi sebelum renungan ini ataupun setelahnya. Saya akan bacakan ayat 3, ayat 4, dan ayat 7. Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan anakmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah masa-masa kejayaan Raja Daud. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan yang luar biasa atas berbagai bangsa, baik itu Filistin, Moab, Hadadezer, dan kemanapun Daud pergi Bapak Ibu. Dan masa kejayaan Raja Daud ini pemberian Tuhan. Dalam pasal yang ke-8 sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Dalam masa kejayaan Daud, dia tetap ingat janjinya kepada Yonatan, sahabatnya. Yonatan meminta kepada Daud agar meskipun suatu saat Yonatan sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal, Daud tetap menyatakan kasih kepada keturunan dan keluarga Yonatan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-20. Dan Daud menepati janjinya Bapak Ibu. Daud mencari apakah masih ada keturunan Yonatan yang masih hidup. Dia bertanya kepada Ziba. Dia adalah hamba Saul. Daud ingin menunjukkan kasih yang dari Allah kepada keturunan Yonatan. Dan Ziba berkata, "Masih ada seorang anak laki-laki dari Yonatan." Dan menariknya, Ziba langsung menjelaskan bahwa anak laki-laki ini adalah cacat kakinya. Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. 2 kali dituliskan bahwa Mephiboset ini adalah orang yang cacat atau timpang kedua kakinya Bapak Ibu Saudara. Menunjukkan bahwa sebenarnya orang berpikir bahwa tidak ada harapan lagi yang bisa dilihat dari kehidupan Mephiboset. Meskipun keturunan raja pertama dari Raja Saul, cucu Raja Saul. Tetapi pada saat itu kekurangan fisik Bapak Ibu Saudara membuat seseorang itu terlihat lebih buruk lah pada zaman itu. Tetap Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Daud menerima Mephiboset, anak dari Yonatan ini, dengan sangat baik. Ketika Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, dia sujud menyembah. Pembaca mula-mula tahu bahwa hubungan Daud dengan Saul, kakeknya Mephiboset ini, tidak cukup baik Bapak Ibu. Namun tindakan Daud menerima Mephiboset menjadi penting bagi keturunan Yonatan. Daud menerima Mephiboset, memanggil namanya dan berkata, "Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu." Bapak Ibu Saudara, tindakan Daud yang mencari Mephiboset dan menerima dia, mengubah nilai diri Mephiboset. Dia menerima berkat menurut namanya. Arti Mephiboset yaitu orang yang menghancurkan rasa malu. Daud menyatakannya bagi Mephiboset dan Mephiboset menerima berkat itu Bapak Ibu Saudara. Daud mengembalikan kepada Mephiboset segala ladang Saul yang semestinya sudah menjadi milik Raja Daud. Daud mengizinkan Mephiboset untuk makan sehidangan dengan dia. Bahkan dikatakan bahwa Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja.
Bapak Ibu Saudara, bukankah tindakan Daud ini cukup familiar bagi kita, Bapak Ibu? Apa yang diterima oleh Mephiboset dari Raja Daud, kita juga terima dari Raja Agung kita, Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Kita manusia berdosa, memalukan sebagai ciptaan Tuhan, ciptaan miliknya, memberontak kepada Dia. Dan jelas Yesus datang untuk mencari manusia yang hina ini, yang memalukan ini. Yesus merendahkan dirinya dalam inkarnasi mengambil tubuh seperti kita. Yesus menerima kita, segala kesalahan dan hukuman ditanggungan kepada kita, kepada Dia, kepada Yesus. Dan rasa malu kita sebagai orang-orang berdosa ditimpakan kepada Yesus di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kebenarannya kita diterima dan kita layak, kita tidak perlu malu lagi datang menghadap Bapa. Karya salib Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, memulihkan nilai diri kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran dan bahkan dikatakan diangkat menjadi anak-anak Allah yang dikasihinya. Sebagaimana Mephiboset, Bapak Ibu Saudara, boleh makan sehidangan dengan Raja Daud, kita menerima janji Allah dalam Wahyu pasal 19 bahwa akan datang saatnya kita masuk dalam perjamuan Allah. Karena Yesus yang menjadi Raja dan memerintah dalam kerajaannya yang kekal. Sungguh kasih yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, dinyatakan bagi kita. Dan kasih Yesus itu terlalu ajaib untuk kita terima, Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana kasih yang ajaib itu kita hayati dalam keseharian kita. Apakah kita mampu menunjukkan kasih itu kepada orang lain di sekitar kita? Apakah kita mampu menerima sesama kita? Dan adakah orang-orang di sekitar kita merasakan kasih Yesus itu yang ajaib itu melalui hidup kita, Bapak Ibu? Baik dalam tindakan kita, baik perkataan kita, dan bahkan respon kita terhadap segala sesuatu. Kiranya Bapak Ibu Saudara, orang lain merasakan melalui hidup kita kasih yang mencari mereka, kasih yang menerima mereka dengan apa adanya, dan kasih yang menghapuskan rasa malu mereka dengan kasih Yesus yang ajaib itu, Bapak Ibu Saudara. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang ajaib. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih ajaib yang mencari, yang menerima, dan memulihkan nilai diri kami. Mampukan kami untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi siapapun yang kami temui ya Tuhan. Ini doa kami siap menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.